Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Aman dengan NIM 03021182126018 dari Universitas Sriwijaya Teknik Pertambangan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan air asam tambang dengan metode penenggelaman. Untuk memenuhi persyaratan UAS ujian akhir semester pengolahan lingkungan tambang. Jadi permasalahan air asam tambang ini adalah tantangan lingkungan yang serius bagi industri pertambangan, di mana metode penenggelaman menjadi solusi yang menjanjikan untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif air asam tambang. Nah, jadi di sini yang pertama yang harus kita ketahui itu apa sih air asam tambang? Jadi definisi air asam tambang dan dampak-dampaknya itu yang pertama, jadi air asam tambang adalah air yang memiliki pH rendah akibat reaksi kimia dari mineral sulfida yang dapat mencemari lingkungan, perairan, dan tanah di sekitar area pertambangan. Dan dampaknya dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, kemudian Eee, kemudian itu sumber air asam tambang itu bisa terbentuk dikarenakan yang pertama adanya kegiatan penambangan. Jadi proses penambangan ini seperti penggalian dan pengolahan biji ini dapat menghasilkan air asam tambang. Yang kedua itu ada cadangan sulfida, di mana mineral sulfida yang terpapar dengan udara dan air dapat teroksidasi dan menghasilkan air asam tambang. Kemudian pembuangan limbah. Jadi pembuangan limbah pada tambang ini yang tidak terkontrol juga dapat menjadikan sumber air asam tambang. Nah, proses pembentukan air asam tambang itu yang pertama ada oksidasi mineral sulfida, di mana mineral sulfida seperti pirit teroksidasi ketika bereaksi dengan air dan udara, menghasilkan asam sulfat. Yang kedua, pelarutan logam berat. Asam sulfat yang da terbentuk dapat melarutkan logam berat seperti tembaga, timbal, dan seng dari batuan dan tanah. Yang ketiga itu ada aliran air asam, di mana air asam yang terbentuk kemudian mengalir ke lingkungan sekitar yang menyebabkan kontaminasi. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu, yang pertama itu ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air, yang kedua ada kerusakan tanah, yang ketiga ada bahaya bagi satwa liar. Nah, yang pencemaran air itu contohnya itu air asam tambang dapat mencemari sungai, sungai-sungai, danau, dan air tanah, dan membunuh organisme akuatik dan mengganggu ekosistem. Yang kedua itu kerusakan tanah. Tanah yang terkena air asam tambang itu dapat menjadi asam dan tidak subur, menghambat pertumbuhan tumbuhan. Nah, yang ketiga itu ada bahaya bagi satwa liar. Jadi air asam tambang ini dapat beracun bagi hewan-hewan yang tinggal di sekitar area tambang, apalagi yang dekat dengan sungai, danau, dan air-air itu. Kemudian yang kedua itu ada dampak air asam tambang terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu ada iritasi kulit, yang kedua ada keracunan logam, yang ketiga ada penyakit pernapasan, yang keempat ada kontaminasi air minum. Iritasi kulit, kontaknya langsung dengan air asam tambang dapat menyebabkan iritasi dan luka pada kulit. Nah, yang kedua itu ada keracunan logam. Jadi logam berat yang terlarut dalam air asam tambang seperti timbal dan merkuri dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan keracunan. Yang ketiga ada penyakitan pernapasan. Debu dan partikel dari penambangan yang terkombinasi air asam tambang dapat terhirup dan menyebabkan masalah pernapasan. Yang keempat itu kontaminasi air minum. Air minum yang tercemar air asam tambang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian ada pencegahan dan penanganan air asam tambang. Yang pertama dengan cara ada pencegahan.
Nah, jadi mencegah pembentukan air asam tambang itu seperti mengolah limbah tambang dengan baik dan menjaga kestabilan mineral sulfida. Yang kedua ada pemantauan. Jadi kita harus memantau kualitas air dan tanah di area tambang secara rutin untuk mendeteksi dini adanya air asam tambang. Yang ketiga ada penanganan, di mana melakukan pengolahan air asam tambang seperti meningkatkan pH, mengendapkan logam berat, dan membuang air yang telah diolah dengan aman. Kemudian di sini peran pemerintah dan industri. Nah, yang pertama itu ada regulasi ketat, yang kedua ada kerjasama antar industri, yang ketiga ada dukungan anggaran-anggaran, yang keempat ada inovasi teknologi. Regulasi ketat itu pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat untuk pengolahan air asam tambang. Kemudian ada industri pertambangan harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah air tambang tersebut. Lalu dukungan anggaran itu pemerintah perlu mengalokasikan anggaran-anggaran yang cukup untuk penelitian dan penanganan air asam tambang. Selanjutnya inovasi teknologi itu industri harus terus mengembangkan teknologi untuk mencegah dan menangani air asam tambang. Yang harus perlu kita sadari itu pentingnya kesadaran masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal dekat dengan area pertambangan. Nah, jadi pemahaman masalah itu masyarakat perlu memahami bahayanya air asam tambang dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian partisipasinya aktifnya itu masyarakat dapat berperan aktif dan melaporkan kasus pencemaran air asam tambang apabila terjadi pencemaran air asam tambang pada lingkungan masyarakat. Kemudian ada dukungan kebijakan. Jadi kesadaran masyarakat ini dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif. Kemudian perubahan perilaku. Masyarakat dapat mengubah perilaku konsumtif dan mendukung praktik pertambangan yang berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara meminimalisir dampak air asam tambang. Yang pertama itu dengan cara solusi kompresif. Yang kedua ada pengelolaan berkelanjutan. Yang ketiga kesadaran bersama. Jadi solusi kompresif ini diperlukan upaya yang kompresif dan melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi masalah air asam tambang. Yang kedua ini pengelolaan berkelanjutan. Jadi pengolahan air asam tambang harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan teknologi terbaru dan praktik-praktik terbaik. Yang ketiga ada kesadaran bersama. Tingkat kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan dari dampak air asam tambang. Baik, jadi saya akan melanjutkannya. Saya, ini, oke. Jadi yang tadi kan kita akan cara pencegahan air tambang dengan metode penenggelaman. Yang tadi saya jelaskan itu tentang air asam tambangnya, definisi air asam tambang dan kesadaran untuk masyarakat lah, bahwasanya dampak bahayanya itu seperti itu, Bos. Jadi kemudian saya lanjut di metode penenggelaman atau konsep dan prinsip. Jadi dalam konsep yang pertama itu metode penenggelaman itu memadamkan oksigen dan mencegah kontak air dengan mineral sulfida, sehingga mencegah terbentuknya air asam tambang. Prinsipnya itu adalah menutup dan menenggelamkan timbunan material tambang di bawah permukaan air, sehingga terciptanya kondisi-kondisi anaerob yang menghambat reaksi pembentukan air asam tambang. Selanjutnya, tahapan penerapan metode penenggelaman ini. Yang pertama, persiapan lahan, yang kedua ada penimbunan material, dan yang ketiga ada
genangan. Yang pertama ini di persiapan lahan. Jadi lahan bekas tambang itu kita persiapkan untuk penenggelaman, termasuk membangun kolam atau danau buatan. Yang kedua ada penimbunan material, yaitu material tambang dan lapisan tanah penutup ditimbun di area yang akan digenangi air. Yang ketiga itu ada pengenangan, yaitu air dimasukkan secara perlahan untuk menenggelamkan seluruh material tambang di bawah permukaan air. Baik, jadi di sini ada keunggulan metode penenggelaman. Yang pertama itu ada efektif mencegah air asam tambang, yang kedua ada murah dan praktis, yang ketiga ada restorasi lahan. Jadi efektif mencegah air ini gimana kondisi aerob itu di bawah air menghambat reaksi pembentukan air asam tambang. Jadi apabila kondisinya itu kondisi anaerob di bawah air penghambat itu jadi bisa menghambat adanya air asam tambang. Yang kedua itu murah dan praktis. Jadi bisa dibilang murah dan praktis itu dikarenakan biaya penerapannya lebih murah dibandingkan dengan metode lain. Dan ini pun lebih praktis, ya, lebih mudah lah untuk dilakukan. Yang ketiga itu ada restorasi lahan. Restorasi lahan itu kolam atau danau buatan dapat menjadi habitat baru bagi ekosistem perairan. Baik, selanjutnya itu ada tantangan dan kendala penerapan. Yang pertama ada ketersediaan lahan, yang kedua ada sumber air, yang ketiga ada pemantauan jangka panjang. Yang pertama ketersediaan lahan. Jadi kita membutuhkan lahan yang cukup luas untuk membangun kolam penenggelaman. Yang kedua ada sumber air. Jadi harus ada sumber air yang memadai untuk menggenangi area penenggelaman tersebut. Yang ketiga itu ada pemantauan jangka panjang, di mana membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan kolam penenggelaman secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada studi kasus penerapan metode penenggelaman. Yang pertama, pertambangan emas, di mana metode penenggelaman berhasil diterapkan di pertambangan emas di Indonesia untuk mencegah air asam tambang. Yang kedua ada pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air di kolam penenggelaman menunjukkan penurunan kadar logam berat dan peningkatan pH. Yang ketiga ada manfaat ekologi. Jadi kolam penenggelaman berfungsi sebagai habitat baru bagi beragam spesies akuatik. Kemudian di situ saya dapat kesimpulan dan rekomendasi untuk pertambangan. Nah, untuk apa ya? Untuk kalau bisa jadi air asam tambang itu bisa kita hindari lah. Yang pertama itu efektif. Nah, dengan metode penenggelaman efektif ini mencegah pembentukan air asam tambang. Yang kedua itu biayanya rendah. Metode ini memiliki biaya penerapan yang lebih murah dibandingkan alternatif lain. Yang ketiga ada restorasi lahan, di mana kolam penenggelaman dapat menjadi habitat baru bagi ekosistem perairan. Kemudian rekomendasi untuk penerapan. Yang pertama itu persiapan lahan, memastikan ketersediaan lahan yang cukup luas untuk kolam dan penenggelaman. Yang kedua itu ada pasokan air, memastikan sumber air memadai untuk menenggelami area penenggelaman. Yang ketiga itu ada pemantauan jangka panjang, menyiapkan sumber daya prosedur untuk pengawasan dan pemeliharaan berkelanjutan. Mungkin itu aja yang saya dapat simpulkan pada pencegahan air asam tambang dan dengan metode penenggelaman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada lebih banyak salahnya dikarenakan eh, di sini yang saya dapatkan itu gimana kita mencegah air asam tambang dengan metode penenggelaman. Ya, dari yang saya dapatkan metode penenggelaman ini lebih efektif. Bisa dibilang efektif itu dikarenakan pengerjaannya lebih cepat, lebih praktis, dan biayanya pun tidak terlalu mahal.
yang terpenting itu jadi air asam tambang itu tidak tercemar pada lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.